Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya di Musuhu Coffee Channel. Dan hari ini saya ingin memperbaiki satu buah mocha pot yang kemarin baru saja saya beli. Jadi mocha potnya itu ukuran 3 cup. Teman-teman bisa lihat ya video sebelumnya kejadiannya seperti apa. Dan kasusnya sama teman-teman. Dan juga saya kira teman-teman juga mengalami ya kasus yang sama. Ketika baru saja beli mocha pot, kemudian teman-teman gunakan mocha potnya, teman-teman pakai mocha potnya, tiba-tiba pas teman-teman masak, mocha potnya itu muncrat-muncrat teman-teman, ya. Jadi kasusnya muncrat-muncrat. Nah, dan hari ini saya akan coba sharing dengan teman-teman semuanya, ya, bagaimana saya memperbaiki mocha pot saya yang ukuran 3 cup ini, yang kemarin baru saja saya beli. Jadi baru sekali saya pakai, ya itu pada saat setelah saya unboxing kemarin, ya, jadi langsung saya pakai karena saya penasaran apakah muncrat-muncrat atau tidak. Rupanya muncrat-muncrat teman-teman ya. Jadi saya kira itu kasus yang umum teman-teman alami juga di rumah ya, khususnya yang membeli mocha pot yang harganya terjangkau lah ya. Nah, dan kebetulan mocha potnya adalah mocha pot yang non biality ya, artinya mocha pot KW ya, bukan yang biality ataupun bukan yang original. Tapi tidak masalah, seperti biasa tergantung kepada si penggunanya ya, bagaimana kita menggunakan alat kopi kita ini dengan bijak ya. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita bakalan sharing dengan teman-teman ya. Mana tahu dengan cara ini bisa mengatasi kasus muncrat-muncrat yang teman-teman alami di rumah dan juga yang saya alami. Mudah-mudahan teknik atau cara ini berhasil untuk mengatasi masalah kasus mocha pot yang muncrat-muncrat. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita dekatkan dulu kameranya. Nah, jadi setelah saya coba deteksi, masalahnya itu sudah terdetek ya. Jadi kasusnya itu teman-teman, kalau saya lihat dari sini, ini udah pas ya posisinya, paper filternya, metal filternya dengan gasket sealnya ini sudah pas ya, tidak ada masalah apa-apa. Nah, setelah saya cek, rupanya masalahnya itu ada di bagian sini teman-teman ya, di bagian funnelnya. Sama seperti kemarin, gasket sealnya itu tidak mampu menekan funnelnya secara padat ya, jadi akhirnya terjadi kebocoran, terjadi kelonggaran, makanya mocha potnya itu muncrat-muncrat ya. Jadi posisi funnelnya itu terlalu dalam teman-teman ya, artinya ada bagian pada bagian lingkaran ini ya terlalu tinggi dibandingkan posisi funnelnya. Akhirnya karet gasketnya itu tidak mampu menekan funnelnya teman-teman ya, karena bagian ulirnya ini terlalu tinggi. Nah, buat teman-teman yang ingin coba memastikan kalau mocha potnya itu bermasalah ya, teman-teman untuk menghemat bubuk kopi, teman-teman gak usah pakai bubuk kopi terlebih dahulu ya pada saat teman-teman sedang memperbaiki mocha potnya. Karena kalau teman-teman gunakan bubuk kopi pada saat teman-teman sedang memperbaikinya, jadi ketika terjadi kegagalan, maka bubuk kopinya itu akan terbuang sia-sia teman-teman. Nah, jadi untuk menghematnya, teman-teman cukup menggunakan air mineral, air bersuhu ruang ya, maksudnya air bersuhu ruang untuk memastikan bahwa mocha potnya itu tidak terjadi muncrat-muncrat lagi teman-teman ya. Oke, nah kita isi dulu airnya. Jadi teman-teman cukup menggunakan air yang bersuhu ruang ya untuk memastikan bahwa mocha pot teman-teman itu sudah berhasil teman-teman perbaiki. Jadi kalau memang masih muncrat-muncrat, berarti
teman-teman harus melakukan perbaikan kembali gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kompornya sudah saya persiapkan seperti biasa. Teman-teman ikat dengan rapat, padat ya. Nah, kalau memang masih muncrat-muncrat, nanti baru saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya memperbaiki moka pot saya ini ya. Oke. Kita buka aja biar teman-teman bisa lihat ya. Apakah moka potnya sedang dalam keadaan normal atau tidak. Nah, apinya sudah saya nyalakan ya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat kalau moka potnya ini mengalami trouble atau tidak. Jadi walaupun kemarin saya sudah uji coba, ya, kalau moka pot saya ini bermasalah ya, setelah saya gunakan dengan teknik atau metode yang biasa saya gunakan, tapi moka potnya muncrat-muncrat. Jadi sekarang saya ingin memastikan kembali ya, kalau moka pot saya ini memang teman-teman bisa lihat ya, muncrat ya. Itu dia. Jadi tugas kita sekarang adalah memperbaiki moka potnya supaya moka potnya ini kembali normal seperti moka pot biasa. Nah, nanti setelah kita perbaiki, kita akan coba kembali ya. Nah, jadi kita akan coba lagi seperti ini, mudah-mudahan moka potnya tidak muncrat lagi. Nah, kalau memang nanti flow-nya atau alirannya itu sudah lancar, baru kita uji coba menggunakan bubuk kopi atau dengan teknik yang biasa kita lakukan, teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja kita kerjakan. Oke, teman-teman semuanya, sekarang saya coba mengulang sedikit ya, apa yang menyebabkan moka pot saya ini mengalami muncrat-muncrat pada saat dimasak ya. Nah, jadi kasus yang sudah saya deteksi itu adalah posisi funnel ya. Posisi funnel ini itu terlalu dalam, teman-teman. Jadi sisi dari ulir ini itu terlalu tinggi, agak sedikit tinggi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, bagian sisi ulirnya, bagian atas, paling atas itu ada sedikit jarak ya. Nah, jadi dikarenakan jaraknya ini, pada saat karet seal ini menutup atau menekan posisi funnel ini tidak bisa rapat, teman-teman. Nah, jadi karet seal ini tidak bisa menekan funnel secara padat dan rapat sehingga tidak ada terjadi kebocoran ataupun kelonggaran pada bagian funnelnya sehingga menyebabkan moka pot muncrat-muncrat. Artinya tekanannya itu bocor, tekanannya itu tidak stabil, tidak berada pada satu poros, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi sekarang tugas kita adalah coba sedikit mengikis ya, ataupun memangkas pada bagian yang lebih ini supaya posisi funnel dengan water tank, ulirnya water tank yang sisi pada bagian paling atas ini itu rata dengan funnel ya, itu rata. Jadi kalau sudah rata, pada saat kita ikat itu funnelnya itu karet sealnya sudah bisa menekan funnel itu dengan rapat ya. Jadi tidak ada hambatan lagi ya, tidak ada ganjalan lagi. Jadi karetnya itu tidak terganjal lagi oleh
sisi dari ulirnya ini. Nah, sisi bagian atas yang lebihnya ini. Nah, jadi sudah sama-sama rapat gitu. Nah, kalau sudah rapat, kemungkinan insya Allah semoga berhasil. Kemungkinan tidak akan terjadi lagi kelonggaran yang menyebabkan kebocoran dan juga yang menyebabkan mokapot ini bisa terjadi muncrat-muncrat ya. Oke, teman-teman semuanya, jadi sekarang tugas kita adalah memperbaikinya ataupun memangkas pada bagian dari sisi ulir mokapot ini. Nah, sekarang saya sudah mempersiapkan satu alat yang akan saya gunakan ya untuk mengikis ataupun mengasah ya bagian ulir ini. Jadi karena kita tidak punya alat yang lebih canggih ya, karena kita posisinya di rumah, jadi saya punya ide untuk memangkas bagian ini. Kita bisa menggunakan kertas pasir ya, kertas pasir. Nah, dengan cara kita asah seperti mengasah pisau. Nah, jadi kita posisikan mokapot water tanknya ini seperti ini ya, baru kita gosok. Nah, kita gosok seperti ini teman-teman. Nah, sampai bagian sisi ini itu setara dengan sisi dari funnel mokapot ya, sisi dari funnel mokapot. Oke. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua jenis kertas pasir. Yang satu agak sedikit kasar ya, kemudian yang satu lagi agak sedikit halus ya. Nah, jadi kita gunakan yang kasar dulu supaya bagian dari sisi ulirnya ini cepat terkikis. Oke. Nah, langsung aja teman-teman kita kerjakan. Oke. Jadi posisikan kertas pasir seperti ini ya. Kita pindahkan dulu. Ini. Kemudian posisikan water tanknya seperti ini ya. Jadi di permukaan yang keras dan rata ya. Jadi fungsinya supaya pada saat kita gosok itu bagian ulirnya ini itu terkikis dengan rapi ya. Jadi tidak miring sebelah, artinya seimbang gitu. Oke. Ingat, pilih tempat yang bidangnya itu keras dan datar. Oke, langsung kita gosok ya, seperti ini ya. Jadi nanti sambilan kita gosok, sambilan kita ukur. Nah, kira-kira kalau udah pas, kalau udah terkikis, udah pas, kita hentikan proses pengikisannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah mulai rata ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau tadi ada jarak, sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jadi posisi ujung dari sisi lingkaran funnel dengan ujung sisi dari lingkaran ulirnya ini itu sudah rata ya. Nah, bisa dilihat ya, sudah rata, tidak ada lagi jaraknya. Paling sedikit lagi di bagian sini. Nah, ini bagian ini, bagian sisi sini aja yang paling sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutkan.
coba dibersihin dulu. Kita bersihkan ininya, baru kita ukur lagi. Teman-teman kalau ada masker, pakai masker ya. Jadi supaya tidak terhirup debu aluminiumnya. Oke, sudah. Oke. Nah, kayaknya sudah rata. Paling ada selisih sedikit lagi ya. Jadi caranya itu untuk supaya lebih pas lagi, kita pakai kertas pasir yang halus ya. Ini finishingnya. Nah, jadi fungsinya adalah karena setelah kita kikis itu pasti bagian sisi ini itu tajam, teman-teman. Tajam ya. Setelah kita asah itu pasti tajam. Jadi ya kita perhalus lagi ya supaya lebih bundar ya. Jadi tidak tajam. Oke. Nah, kayaknya sudah pas ya. Jadi posisi funnel dengan posisi ulirnya ini sudah rata. Oke. Nah, kalaupun nanti masih ada selisih, kita bisa kikis lagi ya. Nah, saya kira ini sudah jadi ya. Sudah oke. Nah, oke, teman-teman semuanya, sepertinya untuk tahap ini sudah selesai ya. Tinggal kita lanjutkan ke tahap uji coba berikutnya dan semoga prosesnya itu berhasil ya. Jadi proses pengikisan pada bagian sisi supaya posisi funnel dengan sisi atas dari ulirnya water tank ini itu setara dengan posisi funnel ya. Tujuannya adalah supaya gasket sealnya ini bisa mengikat dengan padat ya. Nah, akhirnya kalau karetnya sudah bisa mengikat funnelnya dengan padat, dengan rapat dan solid, otomatis tidak ada lagi kelonggaran dan tidak ada lagi yang namanya kebocoran. Dan mudah-mudahan setelah kita perbaiki ini, pada saat uji coba selanjutnya prosesnya itu berjalan dengan lancar dan tidak terjadi muncrat-muncrat lagi, teman-teman. Oke? Nah, sekarang langsung aja kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap uji coba memasak moka pot. Mudah-mudahan tidak muncrat-muncrat lagi. Kalau memang sudah berhasil, nanti kita uji coba dengan menggunakan air bersuhu ruang. Jadi teman-teman jangan gunakan kopi dulu, kita tes dulu dengan air yang bersuhu ruang. Kalau memang berhasil, baru kita gunakan bubuk kopi. Oke? Sip, gaskan. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan terlebih dahulu, kita persiapkan kompornya dulu. Oke. Lepas ya. Kalaupun nanti ada yang selisih, kita amplas lagi, oke? Tapi mudah-mudahan ini udah berhasil nih, udah bisa nih, insya Allah, oke? Langsung kita tes. Kita kesini dulu, saya lihat datanya, oke?
Bismillahirrahmanirrahim. Kita paskan dulu, kita pastikan dulu posisinya udah pas. Oke. Oke, so kita hidupkan kompornya. Oke, ini kemungkinan agak sedikit lama ya karena kita gunakan air suhu ruang. Nggak apa-apa. Oke, kita dekatkan kameranya dulu. Nah, teman-teman ya, berhasil ya. Sip. Oke, tidak muncrat-muncrat lagi. Insya Allah kali ini berhasil. Oke. Nah, uji coba dengan menggunakan air suhu ruang sudah berhasil. Dan sekarang kita lanjut uji coba dengan menggunakan bubuk kopi. Mudah-mudahan tidak muncrat-muncrat lagi. Oke, mantap. Oke, kita giling bubuk kopinya dulu. Kebetulan bubuk kopinya belum kita giling. Untuk gilingannya jangan terlalu halus ya, nanti karena ini untuk uji coba aja. Nah, sudah pasti nanti kopinya nggak bisa kita minum teman-teman, karena kan moka potnya belum bersih ya, kan masih ada sisa-sisa dari aluminium. Oke. Selanjutnya pindahkan dulu. Buang dulu ya airnya. Kita buka dulu moka potnya. Oke, kita isi bubuk kopinya teman-teman. Supaya prosesnya lancar, kita tetap mengikuti prosedur ya.
prosedurnya. Jadi kopinya itu jangan sampai ada sisi yang kosong, jadi harus rata. Jadi diketok-ketok ringan seperti ini, supaya rata ya. Jadi nggak kita tamping dulu ya, karena tampingnya kebetulan lupa kita ambil, tidak masalah. Karena kita mau lihat apakah masih muncrat-muncrat atau enggak gitu. Tapi insya Allah ini udah berhasil ya, teman-teman udah lihat tadi ya, waktu kita uji coba dengan air suhu ruang. Oke, kita masukkan. Lupa kita isi air ya, sorry, kita isi airnya dulu. Oke, sudah pas. Kita masukkan funnelnya. Kemudian kita pasang kontainernya. Oke, kita pindahkan dulu. Pastikan ulirnya itu masuk dengan rapi ya. Jadi ikatannya juga dipastikan rapat, padat. Jadi tidak ada bagian yang longgar. Oke, pas. Nah, sekarang saatnya kita uji coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar dulu. Untuk apinya seperti biasa teman-teman, setelan api sedang, oke? Tapi sayang kopinya nggak bisa kita minum ya. Oh ya, sambilan kita menunggu proses ekstraksinya, jadi saya mau kasih tip buat teman-teman, khusus buat teman-teman yang baru beli moka pot. Itu kalau pertama-tama beli moka pot, teman-teman jangan menggunakan moka pot itu buat teman-teman yang baru-baru pertama beli moka pot ya, itu jangan coba-coba teman-teman konsumsi air kopi yang pertama teman-teman masak. Jadi lebih baik air kopi yang teman-teman pertama teman-teman masak itu teman-teman buang aja. Jadi masak sampai 2 kali teman-teman buang, baru yang ketiga kali baru bisa teman-teman minum gitu. Jadi untuk menghilangkan residu-residu atau partikel-partikel aluminium yang masih menempel pada bagian bodi moka potnya. Jadi untuk menghindari hal itu, jadi supaya steril, tidak ada partikel-partikel yang berbahaya. Nah, kemudian juga supaya tidak terbawa rasa logam ya pada saat proses ekstraksi terjadi. Oke. Nah, ini kayaknya, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi kebetulan saya pakai Robusta teman-teman, jadi makanya kremanya seperti ini. Jadi kopi yang Arabica nggak ada lagi. Alhamdulillah, flow-nya mantap sekali teman-teman. Ya, tidak muncrat-muncrat lagi. Mantap. Nah, apa ya? Itu partikel aluminiumnya. Oke, siap-siap kita matikan. Alhamdulillah. Nah,
akhirnya proses perbaikan mokapot yang kedua kalinya berhasil kita perbaiki, ya. Dan semoga dengan cara ini membantu teman-teman di rumah semuanya yang mengalami kasus yang sama seperti saya, khususnya buat teman-teman yang baru saja beli mokapot, tetapi pada saat teman-teman masak, tiba-tiba muncrat-muncrat, ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan ya bisa menggunakan cara yang seperti saya lakukan ini, insya Allah berhasil teman-teman, ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton channel saya, juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya, dan semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngopi.